Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sidang Jumat rahimakumullah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dan kurban. Baik ibadah haji maupun kurban hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang memiliki kemampuan. Dan memiliki kemampuan tersebut sudah siap untuk menjalankannya. Wa ala kulli ahli baitin udhiyah fi kulli amin. Diperintahkan kepada satu ahlul bait berkurban setiap tahun. Ahlul bait itu kriterianya ada istri di situ. Jadi kalau punya anak 2 sudah nikah semua, maka kurbannya 3. Dia sendiri kemudian anak masing-masing. Tetapi kalau dia punya anak 2 belum berusia dewasa, belum nikah, maka kurbannya cukup 1 antara suami dan istri tersebut. Itu pengertian ala kulli ahli baitin udhiyah. Kemudian ibadah haji setiap individu yang sudah balik, asalkan mereka memiliki kemampuan. Tapi walaupun tidak pergi haji, baik karena tidak memiliki kemampuan maupun yang sudah melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji itu cukup dalam seumur 1 kali, kecuali kalau membimbing. Beda dengan korban tiap tahun. Maknanya bisa dihayati dan bisa dilaksanakan, dipraktekkan oleh setiap individu, dan seharusnya begitu. Jadi baik yang pergi haji ataupun yang tidak pergi haji, maknanya nilainya harus tetap dihayati dan diterapkan di dalam segala aspek kehidupan. Khatib membacakan ayat yang berkaitan dengan haji yang perlu kita telusuri dan perlu kita laksanakan. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya yang paling pertama rumah wudi'a linnas, dibangun untuk manusia beribadah, lalladzi bi Bakkata, adalah yang berada di Mekah, mubarakan, yang penuh barokah, wahudan, dan memberi petunjuk, lil alamin, bagi alam semesta. Fihi, di Baitullah tersebut atau di rumah tersebut, ayatun, ada ayat-ayat, bayinat yang jelas, maqamu Ibrahim, seperti tempat berdirinya Nabi Ibrahim.
Wa man dakhalahu, barang siapa yang memasuki Baitullah tersebut, kana pasti dalam keadaan aminan, aman. Walillahi, dan kepunyaan Allah atau karena Allah, ala nas, diperintahkan, diwajibkan atas setiap manusia, hijjul bait, beribadah haji ke Baitullah. Man istata'a, barang siapa yang memiliki kemampuan, ilahi, baginya sabilan, di jalan. Waman kafaro, barang siapa yang kufur, artinya tidak mau melaksanakan ibadah haji atau tidak mau menerima perintah haji padahal dia memiliki kemampuan, fa innallaha, sungguhnya Allah, ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari alam semesta. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini diawali dengan inna awali baitin, mengingatkan bahwa Baitullah itu merupakan rumah yang pertama dibangun di muka bumi. Kemudian masjidnya yang mengelilingi Baitullah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Mujahid yang lahir 21 wafat 104 Hijriah meriwayatkan bahwa Abu Dar Al-Ghifari yang wafat 31 Hijriah pernah bertanya kepada Rasul, ayul masjid awwalu wudi'a linnas, masjid apa yang paling pertama dibangun untuk manusia? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-masjidul haram, masjid al-haram. Summa ayun, kemudian masjid apa? Rasul menjawab, al-masjidul aqsa, masjid al-aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'una sanah, 40 tahun. Jadi jelas sidang Jumat rahimakumullah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kalau Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sedangkan Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan anak yang kedua bernama Ishak, dan jaraknya 40 tahun. Sekali lagi, itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu adalah masjidnya yang mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Sedangkan Baitullahnya sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja ini memiliki sejarah yang sangat penting, yang harus kita hayati, yang harus kita telaah dan kita terapkan di dalam segala aspek kehidupan. Ada beberapa hal yang patut saya garis bawahi dari ayat tersebut. Pertama, Baitullah merupakan tempat ibadah pertama dibangun di muka bumi. Adanya Baitullah sejak sebelum Nabi Adam ke bumi, Baitullah pun penuh berkah. Kedua, dalam Baitullah terdapat berbagai ayat. Di situ ada fihi ayatun bayyinat. Dan ayat itu sekurang-kurangnya 3. Ayat kauliyah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, kebetulan diturunkan di kawasan itu. Kemudian ayat kauniyah, yaitu alam semesta, yang petunjuknya di Baitullah karena di situ hudan lil alamin, serta ayat insaniyah yang tersurat di dalam diri manusia, karena ibadah haji merupakan tempat berkumpul seluruh manusia dari seluruh dunia. Makanya di situ dikatakan walillahi 'alan nas hijjul bait. Ibadah haji itu sejak pertama kali manusia, Nabi Adam sudah ada. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dengan Ismail merupakan pembangunan Masjid Haram di Mekah. Ini prasasti Nabi Ibrahim terdapat dalam masjid itu sendiri, yang di situ dikatakan Maqam Ibrahim. Dan sekaligus sekitarnya dijadikan tempat-tempat ibadah sholat. Maka kita harus ingat kepada sejarah orang tua kita, nenek moyang kita, Ibrahim. Dan diperintahkan di dalam ayat sebelumnya, ayat 95, fattabi'u
millata Ibrahim. Yang keempat, Masjidil Haram dan kota Mekah merupakan tempat suci yang aman. Karena di situ dikatakan waman dakhalahu kana amina. Jadi setiap muslim dituntut untuk menjaga keamanan masjid tersebut. Jadi itu mengandung perintah. Barang siapa yang masuk Baitullah dalam keadaan aman, artinya memerintah untuk menjaga keamanan. Dan mengandung larangan mengganggu keamanan, baik dengan ucap, sikap maupun perbuatan. Maka di Masjidil Haram yang dibolehkan keras itu hanya imam, kemudian muadzin, dan berdoanya itu tidak dianjurkan untuk mengeraskan. Talbiyah pun begitu masuk Masjidil Haram berhenti. Talbiyah itu adalah dzikir yang keras, tapi dilakukan di luar Masjidil Haram. Begitu masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman, karena ucapan pun tidak boleh mengganggu keamanan pihak lain. Kelima, ayat khobariyah yang menyatakan keamanan itu mengandung perintah dan larangan. Perintah menjaga keamanan dan melarang mengganggu keamanan. Kemudian yang keenam, dalam ayat sifat Baitullah itu, ketujuh, Baitullah itu dibangun sebagai petunjuk bagi seluruh alam, baik dalam beribadah maupun dalam muamalah. Maka ibadah haji dipadukan bagi seluruh umat manusia yang mampu pergi ke sana, yang memiliki keamanan, yang memiliki kesempatan. Apalagi sekarang ini syaratnya bukan hanya dana, bukan hanya uang, tetapi dana, tenaga, takwa, dan juga sekaligus kuota serta kesempatan. Kemudian yang kedelapan, orang yang menolak kewajiban haji diistilahkan di dalam ayat 97, faman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Itu dimasukkan kepada kufur kalau menolak. Makanya setiap muslim itu dituntut untuk mempersiapkan diri berhaji. Walaupun mungkin hanya nabung 10.000 per hari atau 1 bulan, terserah. Yang penting kalau belum pergi ke sana, kita harus mempersiapkan untuk melakukannya. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan di seluruh alam semesta. Makanya di situ bagi yang kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Subhanahu wa taala maha kaya atas alam semesta. Mudah-mudahan sidang Jumat rahimakumullah kita mampu melaksanakan atau menghayati nilai ibadah haji dan kurban sehingga kita bisa menerapkan di dalam segala aspek kehidupan. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa tatbik yang perlu kita garis bawahi dari surat Ali Imran 96 dan 97. Pertama, sejarah menunjukkan bahwa haji telah diseru oleh Nabi Ibrahim, wa'adzin finnas.
Jadi kalau ada yang mengatakan tolong gerok, tolong seru di Masjidil Haram, itu sudah diseru. Semua kaum muslim itu sudah diseru sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi kalau kepada jamaah haji dan umroh, jangan pesen supaya diseru, paling didoakan agar kita terpanggil untuk menunaikannya. Karena Nabi Ibrahim sudah menyeru. Seperti di dalam surat Al-Hajj. Yang dipanggil Nabi Ibrahim itu adalah manusia. Wa'adin finnas. Dan diwajibkan atas manusia. Maka setiap keluarga mesti punya program menunaikan ibadah haji. Kedua, haji sebagai syiar kebanggaan. Maka keluarga yang sudah berhaji boleh tasyakur atas nikmat pelaksanaan tersebut. Jadi kalau di Indonesia seorang haji disebut haji, itu tidak salah sebagai tasyakur nikmat dan mengingatkan untuk dirinya senantiasa memanifestasikan ibadah haji tersebut di dalam segala perbuatan. Ketiga, Makkah disebut sebagai negeri barokah. Maka semua keluarga mesti mencapai barokah. Makanya ketika walimah, kita doanya barakallahu laka wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Keempat, Ibrahim itu sebagai figur ibadah haji. Maka kita harus menghayati Nabi Ibrahim. Riwayat Nabi Ibrahim, bagaimana dia bisa membangun dua negara yang besar, yaitu negara yang berpusat di Mekah serta negara yang berpusat di Palestina. Dan itu kadernya dua, Ismail di Mekah dan Ishak di Palestina. Sidang Jumat rahimakumullah, jangan dianggap enteng. Dua orang itu banyak, dengan dua orang bisa membangun negara. Lihat kerajaan Romawi yang kemudian menjadi republik, menjadi kekaisaran, itu dibangun oleh dua orang, Romulus dan Remus. Jadi hanya dua orang. Kemudian Mekah dan Madinah tadi. Lalu Saudi Arabia itu dibangun oleh dua orang, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud. Jadi dua orang itu jangan dianggap sepele. Kalau kita mampu mengkader keturunan kita menjadi orang yang hebat, itu bisa. Maka siapkan mengkader keturunan kita. 5. Nabi Ibrahim dan istrinya berhasil mengkader putranya, Nabi Ibrahim dan Ishak itu. Kemudian 6, prasasti Nabi Ibrahim berada di Mekah disebut sebagai ayat Allah yang harus kita pelajari. Yang saya katakan tadi ada ayat qauliyah, ada ayat insaniyah, ada ayat kauniyah. Kemudian 7, Al-Haram itu juga ditegaskan bahwa negeri yang aman tentram, dan itu harus menjadi teladan bagi kita. Kedelapan, dalam ayat ini tegaskan bahwa ibadah haji diwajibkan atas orang yang mempunyai kemampuan. Maka setiap keluarga harus berusaha mengumpulkan kemampuannya, harus menabung untuk menjadi orang kaya. Jangan mau jadi orang miskin. Kemudian ayat haji dikunci dengan paman kafaro. Maka jangan sampai kita punya kecenderungan kekufuran. Kita harus memberantas kekufuran dari setiap anggota keluarga. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi ghairi hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.